Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rizky Nursbagio dengan NIM 2636040. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen untuk program studi teknik industri. Di sini kami mendapatkan tugas untuk membuat DFD dan ERD. Untuk pada video kali ini saya akan membahas tentang DFD, tentang firma, dari kasusnya adalah firma hukum Hotman Paris and Friend atau HPF yang telah tumbuh secara signifikan selama 1 dekade terakhir dan ingin pindah ke sistem otomatis yang menyimpan catatan penagihan untuk setiap kasusnya. Inti dari kasus ini adalah sebuah firma hukum Hotman Paris ini ingin mengubah sistem mereka untuk pengajuan kasus atau penyimpanan data-data tentang klien dengan secara otomatis. Ada banyak kasus yang dapat diselesaikan dengan satu klien dan mereka memiliki ada beberapa staf pegawai yang bertanggung jawab untuk mengkoordinir pekerjaan hukum dalam kasus ini. Nah, ini merupakan contoh dari kasus yang akan masuk, yang kemudian akan diolah secara otomatis. Di sini dapat menampilkan nomor kasus, klien, menampilkan nama, alamat, telepon, nama kontak klien, kasus, akan dimulai kapan, kasus ditutupkan kapan, dan deskripsi kasusnya. Dan pengacara yang ada dengan pengacara pegawainya itu memiliki identity number-nya ada 5, dan untuk pegawainya memiliki jumlah pegawai pengacaranya ada 1, 2, 3, ada 4. Nah, intinya itulah. Nah, di sini saya sudah membuat tentang DFD-nya. Saya akan menjelaskan data cara DFD. Ini dia. Mungkin DFD-nya ini tergolong simpel untuk dibuat. Yang pertama, di sini kita memiliki klien. Nah, kemudian klien itu akan mengisi sebuah G-form atau sebuah link yang ada di web info firma hukum Hotman Paris and Friend. Nah, di situ akan disuruh mengisi tentang nomor telepon, alamat, nama kontak klien, jika klien memiliki nama lain atau hal yang berbeda dengan nama, tanggal sidangnya yang dimulai akan kapan, dan deskripsi kasus yang akan dijalankan. Semua itu akan masuk ke dalam web info firma hukum Hotman Paris and Friend, kemudian data tersebut akan diproses di informasi. Data tersebut akan akan masuk ke data pegawai mana saja yang dapat menyelesaikan kasus tersebut dengan melihat ID atau dengan melihat ID, jam kosong, sama deskripsi kasus yang ada. Kemudian pegawai tersebut akan masuk ke pegawai yang dipilih akan masuk pembayaran, karena setiap orang tadi kan beda-beda jam apa lagi konsultasinya, ada yang 0,8, 0,2, itu biasanya beda-beda tiap orang. Jumlah pembayarannya tergantung dari kesulitan kasus juga. Kemudian semua itu akan diproses di informasi, masuk ke penyimpanan data klien, kemudian akan dikirim kembali ke informasinya ke klien, agar klien tersebut dapat mengetahui pengacara mana yang dapat menyelesaikan kasusnya dan berapa banyak biaya yang akan mereka keluarkan untuk kasus tersebut. Tapi di sini ada pengecualian jika sekitar 5% klien adalah klien pro bono, di mana HF melakukan pekerjaan hukum secara gratis, misalnya sebuah organisasi nirlaba yang menemukan apartemen untuk keluarga tunawisma. Klien tersebut atau tidak, klien tersebut dirujuk ke HPF oleh masyarakat dengan bantuan hukum setempat, atau klien tersebut juga menyimpan tanggal rujukan dengan bantuan hukum dan nama, nomor telepon pekerja kasus, bantuan hukum untuk klien, dan nomor ID klien dalam database klien lembaga bantuan hukum.
orang-orang tersebut dapat menerima bantuan secara bebas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan